Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri dalam kajian Fiqhul Muamalat, Fiqhul Sosial. Nah, sekarang kita sudah memasuki pada pembahasan faslun fi ahkamil wasiyah. Wasiat ya. Jadi wasiat ini identik dengan orang tua ketika mau meninggal ya. Kemudian orang tua pesan berwasiat kepada anaknya. Ntar cung kayak gini. Wasabaku makna lughatan wa syar'an awa ila kitabil faraidi. Maknanya wasiat secara etimologi atau secara terminologi itu telah disebutkan di permulaan kitab faraid. Ya, jadi kemarin waktu pas kita baca faraid, nah makna daripada wasiat kita sudah sebutkan. Wala yushtaratu fil musabi ayyakuna ma'luman wa mawjudan, dan tidak disyaratkan di dalam barang yang kita nanti akan wasiatkan itu ma'luman wa mawjudan, harus ada, harus diketahui dan mawjud, tidak ya. Jadi nanti kalau misal saya mau berwasiat sesuatu, nah sesuatu tersebut nggak harus diketahui maklum atau nggak harus mawjud. Wahina idin, nah dari situ tazuzu al-wasiyatu bil maklum wal majhul. Nah boleh berwasiat ya barang yang maklum, barang yang diketahui keadaannya, wal majhul, dan barangnya tidak diketahui boleh. Ada di sana di Tegalrejo saya punya sawah 1 hektar. Saya wasiatkan itu kepada kamu. Nah, kamu nggak tahu ya tanah 1 hektar yang ada di Tegalrejo itu. Nah, kayak misal contoh di sini kalabani fidora. Ini wasiat yang majhul ya, susu yang masih ada di dalam kantong di kantong masih di dalam, misal di kantong kambing atau kantong susunya, kantong sapi masih belum diperas ya. Wabil maujudi wal ma'dum ya, perkara yang maujud atau dan ma'dum. Kal wasiyati bitamrin, seperti wasiat dengan korma ya, tamar itu korma basah. Hadis sajaroti qabla wujudis samaroti, sebelum buahnya itu benar-benar ada. Jadi saya berwasiat nanti kalau ini ada pohon korma, nah kalau nanti berbuah, nah buahnya itu nanti saya wasiatkan buat fakir miskin misalnya. Nah itu boleh, itu sah, meskipun buahnya sendiri belum ada. Nah, kemudian wasiat itu minas sulus, sepertiga. Ay sulusi malil musi, sepertiga harta orang yang berwasiat. Fa in zada ala sulus wuqifa zaidu ala izazatil warasati al mutlaqin tasarruf. Ketika lebih dari sepertiga, maka yang sisanya itu wuqifa, ditahan, di stop dulu ya. Menunggu ala izazatil warasati, yaitu menunggu diperbolehkannya ahli waris yang lain dalam mentasarrufkan harta yang lebih dari sepertiga. Nah, makanya di sini fa'in azazu, nah ketika mereka membolehkan, oke, enggak apa-apa. Fa izazatuhum tanfidun lil wasiyati bisaid, maka kebolehan mereka itu menjadi tanfid ya, terlaksana, yaitu wasiat yang lebih daripada sepertiga. Tapi wa in radduhu, tapi ketika misal ahli waris yang lain itu menolak, maka batalat fi zaid, maka rusak, batallah ya harta warisan yang lebih daripada sepertiga.
Wala tazuzu al-wasiyatu liwarisin. Tidak diperbolehkan wasiat itu kepada ahli waris. Saya punya anak, saya wasiatkan ini kepada kamu anak yang pertama. Nah, itu tidak diperbolehkan. Wa in kana bi sulus, meskipun wasiat itu ya setengah daripada sepertiga. Nah, boleh kapan berwasiat kepada ahli waris itu illa ayyuzizaha baqil warasati, kecuali ya ahli waris yang lain membolehkan itu, ya, membolehkan untuk berwasiat kepada ahli waris saudaranya misalnya. Nah, kemudian wadzakara al-musannifu sartul musi fi qawlihi. Musannif menyebutkan syarat. Syarat siapa sih? Syarat orang yang memberi wasiat. Wa tasihhu wa fi ba'din nusah. Jadi menjadi sah. Wa tazuzu al-wasiyatu min kulli balighin aqilin. Wasiat itu diperkenankan, diperbolehkan dari setiap orang yang baligh kemudian akil. Syarat orang berwasiat dia harus baligh akil. Ya umumnya orang tua ya. Ayam mukhtarin hurrin. Ya dia ada kebebasannya. Wa in kana kafiron aw mahjuron alaihi bisafain. Ya meskipun dia kafir atau dicekal alaihi kepada si orang tersebut bisafain dengan sebab bodoh ya. Jadi tetap akan berlanjut ya, berlangsung. Jadi berlaku wasiatnya mereka yang kafir atau orang yang mahjur ya, tercegah, terhalangi dengan sebab bodoh. Fala tasih wasiyatu majnunin wa mugmalih wa sabiyyin wa mukrahin. Jadi di sini tidak sah wasiatnya orang gila, wa mugmalih dan orang ayan ya, wa sabiyyin dan anak kecil, wa mukrahin dan orang yang dipaksa. Wa dzakara sarqal musalahu idza kana muayyanan. Nah, disyaratkan juga wa dzakara sarqal musalahu. Musannif menyebutkan syarat yang diwasiati, musalahu yang diwasiati. Kalau misal musobi, mana musibi atau musobi ya, orang yang wasiat. Nah, ini musalahu orang yang diwasiati. Idza kana muayyan, ketika ditentukan dalam ucapannya likulli mutamallikin, orang yang bisa menerima milik ya. Jadi syarat yang orang yang diwasiat itu dia yang bisa menerima kepemilikan ya. Nah, ailikul liman yutasawwaru lahu al-milk, itu setiap orang yang digambarkan baginya mempunyai kepemilikan, mempunyai anak kecil, wakabirin, wahamilin, wakamilin dan yang sempurna, wa majnunin orang gila, wahamlin ini sedang mengandung, maujudin yang ada indal wasiyati ketika berwasiat, bi ayyan fasila di mana dia melahirkan li aqalla min sittatin, paling sedikit 6 bulan waktu wasiyati, pada waktu wasiat ya. Mengecualikan bimuayyanin ma idza kana al-musallahu jihatan amatan, ketika yang diwasiati itu dengan jihatan amatan, dengan arah keumuman. Nah, fa inna syarta fi hadza alla takuna al-wasiyatu jihatan ma'siyatin. Maka dalam hal ini itu tidak boleh berwasiat dengan arah maksiat seperti ka'imaratin kanisatin, membangun gereja baik dari orang muslim atau orang kafir, litta'abud untuk beribadah, fiha di dalam kanisa. Wa tasihu al-wasiyatu fi sabilillah. Wasiat itu juga sah untuk menegakkan agama Allah ya, fi sabilillah.
Wa tusrafu lil huzat, ditasarrufkan wasiat itu lil huzat. Sabilillah itu ya huzat, para huzat, para ini tukang perang ya. Wa fi ba'di nusah badalu sabilillah. Jadi sabilillah. Wa fi sabilil bir, itu bagi mereka para pelaku kebaikan ya. Kal wasiyati lil fuqara, wasiat kepada orang fakir, aw libina masjid, atau wasiat untuk membangun masjid. Wa tasih al wasiyatu ay al isab bi qada'id duyun. Jadi wasiat juga sah untuk membayar hutang, wa tanfidul wasaya, dan wasayat itu berjalan, di tanfid itu dilaksanakan, wa nazar, dan memperhatikan, peduli fi amril atfal, dalam urusan anak kecil, ila man aisahsin ijtamat fihi khamsu hisalin. Wasiat itu sah ya, diberikan kepada seseorang yang seseorang tersebut kumpul di dalamnya khamsu hisalin, 5 hal ya. Jadi kapan wasiat itu bisa sah ya? Ketika kumpul 5 hal itu. Yang pertama Islam, buluh, baligh, akal, hurriyah bebas, wal amanah. Amanah. Waqtafa biha al-musannifu 'anil adalah. Cukup ya. Amanah itu dengan melihat keadilannya. Makanya fala yasihu al-isali ad-dadi min zakarin. Maka wasiat itu tidak sah untuk lawan daripada yang telah disebutkan, lawan daripada Islam, lawan daripada baligh, lawan daripada akal, lawan daripada hurriyah, mukroh, khiyanah, lawan daripada amanah. Lakinnal asah zawazu wasiyatun dhimmi ila dhimmi. Nah, tapi boleh gitu loh, ada yang mengatakan di asahnya itu diperbolehkan wasiatnya orang kafir dhimmi kepada kafir dhimmi yang adil fi dinihi, di dalam agamanya, ala auladil kafir, terhadap anak-anaknya yang kufar juga ya. Wa yushtaratu aidan fil wasi alla yakuna ajizan an tasarruf ya. Disyaratkan juga di dalam wasi, orang yang diberi wasiat yaitu dia tidak lemah anit tasarruf. Fal ajizu, orang yang lemah, anhu, disebabkan karena likibarin, karena sudah tua, au haromin, atau pikun masalan, maka la yasihu al isau ilaihi, maka wasiat kepada yang aziz itu tidak diperkenankan. Wa idza ijtama'at fi ummit tifal asyaraitu al madhkura fa hiya aula min ghairiha. Nah, ya, ketika kumpul ya, di dalam ibunya bocah syarat-syarat yang telah disebutkan, maka menurut musannif ya, pada kitab Fathul Qarib di sini ya aula daripada yang lainnya. Jadi perlu kalau misalnya musannif ini menambahkan ummut tifal di sini ya. Alhamdulillah sekarang sudah selesai mengenai pembahasan wasiat. Besok kita masuk kepada pembahasan kitab nikah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.